Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Maya Kusumaning 210611100149 dari kelas PGSD 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi pendidikan yang digunakan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Ilmu Pendidikan yang diampu oleh Bapak Sudi Praktikno SPD MPD. Berikut ini adalah penjelasannya. Apa sih tujuan dan fungsi pendidikan? Tujuan dan fungsi pendidikan tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi, fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memiliki tujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian, tujuan pendidikan sendiri merupakan tujuan nasional bangsa yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan lain pendidikan menurut Suwarno terdiri dari tujuan umum, tujuan khusus, tujuan tak lengkap atau tak sempurna, tujuan sementara, tujuan insidentil, dan tujuan intermediair. Tujuan umum dapat diartikan sebagai tujuan yang menghayati pekerjaan mendidik dalam keseluruhan waktu dan keadaan. Perumusan tujuan ini memperhatikan hakikat kemanusiaan yang universal. Levengold pernah berpendapat bahwa tujuan pendidikan ialah kedewasaan seseorang. Kemudian tujuan khusus merupakan penjabaran dari tujuan umum yang meliputi perbedaan individual terhadap si pendidik, perbedaan lingkungan keluarga maupun masyarakat, perbedaan yang berhubungan dengan tugas lembaga pendidikan, perbedaan yang berhubungan dengan pandangan atau falsafah hidup suatu bangsa. Sedangkan tujuan tak lengkap atau tak sempurna dapat diartikan sebagai tujuan yang hanya mencakup salah satu dari aspek pendidikan yang ada. Kemudian tujuan sementara dapat diartikan sebagai tujuan yang dicapai tiap tingkat menuju tujuan akhir. Tujuan insidentil adalah tujuan yang timbul karena adanya suatu kebetulan, dan tujuan intermediair merupakan tujuan yang menjadi perantara menuju tujuan lainnya. Tujuan pendidikan diurutkan berdasarkan hierarkinya. Yang pertama, tujuan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian tujuan institusional yang merupakan pemaparan dari tujuan nasional di tingkat lembaga atau institusi, kemudian tujuan kurikuler yang merupakan pemaparan dari tujuan institusional, dan yang terakhir tujuan instruksional yang merupakan tujuan yang harus dicapai setelah proses pembelajaran dilaksanakan. Fungsi pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, fungsi pendidikan meliputi pendidikan formal, pendidikan non-formal, serta pendidikan informal. Pendidikan formal sendiri memiliki fungsi melatih kemampuan akademik, melatih mental, fisik, dan disiplin, membangun jiwa sosial, mengembangkan kreativitas, memberikan gelar sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan. Sedangkan pendidikan nonformal sendiri memiliki fungsi sebagai pengganti dan atau penambah pendidikan formal sebagai pendidikan sepanjang hayat, dan yang terakhir pendidikan informal memiliki fungsi yang hampir sama dengan pendidikan nonformal yang merupakan pelengkap pendidikan formal. Fungsi pendidikan berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 4, yaitu pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan khusus. Mari kita ulas satu-satu. Yang pertama, pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan memiliki fungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintahan non-departemen. Kemudian, pendidikan keagamaan memiliki fungsi mempersiapkan peserta didik yang dapat mengamalkan nilai agamanya di dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan jarak jauh memiliki fungsi melakukan pembelajaran yang tidak dapat dilaksanakan dengan tatap muka dikarenakan suatu keadaan, seperti saat ini dikarenakan penyebaran virus COVID-19 yang terus membeludak. Yang terakhir, pendidikan khusus. Pendidikan khusus memiliki fungsi memberikan layanan pendidikan kepada anak yang mengalami tingkat kesulitan dalam mengikuti pembelajaran dikarenakan kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
Itu tadi merupakan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.